pihak-pihak manajemen yang lain nanti akan terus dilakukan untuk masalah SMA Negeri 1. Oke. Kemarin sudah dibagikan nih username dan password untuk masing-masing Bapak Ibu guru. Mungkin ada yang belum dapat? Sudah semua? Ya, sudah semua ya, alhamdulillah. Jadi untuk mengakses master web ini bisa dilakukan di dalam sekolah, di luar sekolah, bisa pakai HP, bisa pakai tablet, bisa pakai laptop, bisa pakai PC, asalkan ada koneksi internetnya. Jadi harus ada internetnya baik di rumah maupun di sekolah, di HP, di laptop, yang penting ada internetnya. Itu syarat yang pertama. Kemudian setelah ada internetnya, untuk mengaksesnya cukup menggunakan Chrome saja atau pakai browser yang ada di HP atau di laptop. Paling disarankan pakai Chrome. Kemudian nanti yang diakses adalah alamat yang ada di kartu user tadi. Ada alamatnya 36.89.18.21.287. Sampai di situ nanti akan masuk ke halaman wajib seperti yang ada di depan ini. 36.19.18.21.280/masterweb. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian ada kotak untuk pengisian username dan password. Coba. Di sini ada Bu Hermin. Bu Herminnya ada? Oh, tidak ada. Saya pinjam usernya beliau. Nanti setelah login akan masuk ke halaman dashboard atau halaman utama seperti yang di depan. Seperti ini. Ini namanya masuk ke akun guru atau pegawai masing-masing. Jadi antara guru dan pegawai akan langsung dibedakan. Yang guru menunya biasanya lebih banyak daripada yang pegawai. Kalau ada kendala langsung di monggo kalau ada kendala mungkin baik bisa langsung angkat tangan atau menyampaikan kendalanya begini. Sambil jalan kita sambil praktekkan apa saja dulu yang ada di akun guru ini. Sampai di login ada yang belum bisa? Nah, itu. Biasanya kalau sekolah sudah ada website, itu bisa disubdomainkan ke website ini. Nah, di websitenya sekolah biasanya kan sudah pakai domain nih. Ya, nanti bisa digabungkan di situ. Nah, harus di web. Untuk sementara ini masih pakai angka dulu karena belum di setting di subdomainnya. Jadi sementara masih pakai alamat 36.18.18.21.28. Sampai di sini ada yang belum bisa login Bapak Ibu? Sampai ya. Kalau sudah bisa kita lanjutkan. Setelah login nanti ada halaman dashboard seperti ini. Kemudian di sebelah kiri itu ada beberapa menu yang bisa diakses saat ini oleh Bapak Ibu. Nanti dalam perkembangannya pasti ada penambahannya. Nah, nanti penambahannya akan diinfo lagi. Yang ada dulu kita bahas. Di antaranya ada beberapa menu mulai dari menu kepegawaian sampai dengan menu ubah password. Kalau di HP tampilannya dia lebih kecil nih. Ada tombol warna biru.
di HP dia lebih kecil seperti ini. Ada tampilannya tombol warna biru. Ini untuk memunculkan menu-menunya. Coba diklik. Nah, kalau di HP, saya ulangi, kalau di HP karena tampilannya layarnya lebih kecil, untuk menu-menunya ada di tombol warna biru. Kalau diklik nanti akan muncul menu-menunya yang bisa diakses. Kalau di laptop atau di komputer, dia sudah langsung otomatis di sebelah kiri halaman. Untuk menu yang ada, mulai dari menu kepegawaian, kemudian ada menu ujian, kemudian ada menu download dokumen, kemudian ada menu kurikulum, kemudian ada menu penilaian, kemudian ada menu jurnal, kemudian ada menu rapor, kemudian ada menu wali kelas, dan ada menu pembinaan wali kelas serta ubah password. Kita mulai dulu dari yang paling atas. Ada menu kepegawaian. Kalau diklik nanti ada satu menu lagi, ada satu submenu namanya update data diri. Boleh dibuka menu update data diri. Nanti akan ditampilkan form biodata diri. Kalau kemarin yang dikirimkan itu baru nama, gelar, kemudian tanggal lahir, mengampu pelajaran apa, kemudian sama status saja nih, BTT atau PTT atau PT dan sebagainya. Kemudian setelah muncul formnya, monggo Bapak Ibu guru update data dirinya, mulai dari gelar, kemudian sampai dengan data yang terakhir adalah data anak kedua. Bagaimana kalau putra putrinya ada lebih dari dua, misalnya anaknya ada tiga, maka yang diisikan adalah anak atau yang masih menjadi tanggungan Bapak Ibu. Misalnya anak pertamanya sudah menikah, sudah berkeluarga, maka yang dicantumkan adalah anak kedua dan ketiga, atau yang masih menjadi tanggungan dari Bapak Ibu. Ketiganya masih menjadi tanggungan, maka yang diisikan anak pertama dan kedua saja. Kalau ketiga-tiganya sudah tuntas semua, berarti tidak usah diisikan untuk data anaknya, dikosongi saja. Begitu Pak. Untuk data yang di sini bisa dirubah sewaktu-waktu. Misalkan sekarang belum punya atau belum membawa nomor taspen atau nomor. Untuk yang diisikan cukup data pendidikan terakhir saja Bapak. Jadi misalkan yang terakhirnya S2, maka cukup S2-nya saja. Kalau S1 berarti S1-nya saja. Oke. Ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu monggo? Oke Bapak. Iya. Iya. Berarti dari D3 ke S1 ya Pak ya. Berarti kan hanya 1 tahun ya. Ini berarti 97 masuknya, 98 lulusnya. Ya, tidak bisa. Dengan yang terakhir pendidikan terakhirnya S1-nya. Itu aja Pak. Tidak apa-apa. Soalnya sudah D3 ya Pak ya. Jadi penalihan dari D3 ke S1 cuma nambah 1 tahun saja. Ya, mungkin ada lagi yang lain Bapak Ibu yang ditanyakan terkait biodata diri. Ya. Untuk biodata diri tidak harus dilengkapi hari ini. Misalkan nanti di rumah nomor BPJS-nya ada di rumah atau nomor-nomor yang lain ada di rumah, mau dilanjutkan di rumah monggo. Yang penting ketika pengisian sudah diisikan semua, jangan lupa di bagian bawah ada tombol simpan. Ini diklik simpan untuk memperbarui datanya. Oke.
Maksudnya yang di sini tidak aman ini ya, yang di sini ya, di atas ini. Ini tidak aman karena dia masih pakai angka, bukan domain. Nah, nanti kalau sudah pakai domain biasanya langsung otomatis secure. Jadi secure-nya itu bukan karena servernya tidak aman, tidak, tapi karena dia di sini masih pakai angka, bukan pakai domain seperti yang webnya Semanggi tadi. Dan nanti kalau sudah pakai domain atau pakai kata-kata, di sini biasanya menjadi otomatis aman atau secure atau tidak ada tulisannya seperti ini. Begitu. Kalau untuk keamanan data, data ini tidak disebarluaskan kemana-mana, bukan itu. Jadi datanya ada di sekolah sendiri, di servernya sekolah sendiri. Kemudian kalau tingkat keamanannya di servernya sekolah sudah di akses security-nya sudah ditingkatkan juga. Jadi kalau untuk pembobolan data sampai saat ini Mas Rul alhamdulillah belum pernah kebobolan data atau belum pernah ada pencurian data, kecuali biasanya diberi virus oleh file yang dikirim oleh Bapak Ibu. Yang paling sering virus yang dibawa dari misalnya mengupload dokumen, ternyata yang diupload bukan dokumen tapi virus. Nah, seperti itu dulu pernah terjadi demikian. Tapi kalau sekarang sudah diblok, jadi tidak sembarangan file yang bisa diupload ke server sekolah. Seperti itu. Kemudian kalau untuk nama, nah di sini mungkin ada nama ayah, nama ibu, dan nama suami. Mungkin ada juga nomor rekening. Kalau nggak salah ada nomor rekening. Ya. Nah, kalau misalkan bapak ibu tidak berkenan, tidak perlu diisikan, tidak apa-apa. Jadi dikosongi saja, tidak apa-apa. Misalkan bapak ibu tidak berkenan memberikan data tersebut. Karena memang kebutuhan sekolah macam-macam. Ada yang ingin data bapak ibu gurunya lengkap, jadi kami ambilkan yang terlengkap dulu. Misalkan tidak digunakan atau mau dikosongi, monggo, tidak masalah. Begitu ibu. Mungkin ada lagi yang ditanyakan. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya lanjut ke menu berikutnya. Di menu berikutnya, di kepegawaian hanya ada satu menu saja. Kemudian di bawahnya menu kepegawaian ada satu menu lagi namanya menu ujian. Tapi tidak saya bahas sekarang. Nanti ketika akan melakukan ujian menggunakan Masterwork, baru nanti akan ada pelatihan pengendalian soal dan lain-lain yang terkait dengan ujian online ini. Nanti biasanya kalau disosialisasikan sekarang, karena sedang tidak mau ke ujian, nanti akan lupa. Jadi nanti pelatihannya pas mau penggunaan aplikasinya untuk ujian online-nya, seperti itu. Saya berikan gambaran saja. Di menu ujian itu ada beberapa menu yang bisa diakses oleh Bapak Ibu, di antaranya butir soal, itu untuk pembuatan soal. Kemudian ada cetak soal, itu untuk melihat atau mengecek soal yang sudah diisikan seperti apa. Kemudian jadwal itu untuk menjadwalkan ujian tersebut digunakan kapan dan token yang digunakan untuk siswa apa. Kemudian ada koreksi ujian, itu untuk soal yang isi bentuknya. Jawaban siswa akan dikoreksi secara manual oleh Bapak Ibu. Kemudian ada hasil ujian, itu nilai akhirnya yang diperoleh. Kemudian ada lembar jawaban siswa, sama yang terakhir ada analisis jawaban siswa. Menu-menu yang di sini pada intinya ujian online menggunakan Masterwork ini soalnya yang membuat adalah Bapak Ibu guru, diinput oleh gurunya masing-masing. Jadi bukan diinput oleh operator ujian atau bukan diinput oleh tim kurikulum. Jadi dikelola oleh guru masing-masing. Kemudian termasuk penjadwalan sampai memperoleh token ini juga dikelola oleh Bapak Ibu guru masing-masing. Jadi digunakan untuk ujian kapan sesuai jadwal dari kurikulum, guru masing-masing yang melakukan setting sehingga menghasilkan token seperti itu. Tinggal nanti di panitia ujian dari kurikulum
adalah memonitoring untuk hasil dari soal yang sudah di-entry dan token yang dibuat. Begitu. Nanti untuk detailnya kita bahas lagi ketika akan pelaksanaan ujian, di mana nanti Bapak Ibu guru akan diminta untuk mengisikan soal bersama-sama. Nanti di saat itu barulah kita jelaskan secara detail bagaimana cara pembuatan soal dan sebagainya sampai dengan analisis jawaban siswa. Gini Pak, monggo. Iya. Ulangan harian bisa dipakai. Yang penting nanti gurunya bisa menghasilkan sampai dengan token dan siswa diminta untuk mengerjakan token tersebut. Begitu. Jadi kalau ujian bisa digunakan, kalau tidak salah ada dari butir soal di jenis ujian itu ada ada ulangan harian 1 sampai dengan ulangan harian 5 biasanya. Jadi bisa digunakan secara mandiri oleh Bapak Ibu. Yang mana Bapak? Oh iya. Fotonya belum bisa diklik, belum bisa diupdate gitu Bapak Ibu. Yang bisa digunakan menunya yang aktif mulai dari kepegawaian sampai dengan lupa password. Yang paling atas mungkin informasi ya Pak. Ya, informasi data akunnya siapa dan judulnya. Jadi untuk fotonya saat ini masih belum bisa diisi, jadi langsung di menu yang aktif dahulu. Gitu. Saya lanjutkan itu tadi untuk ujian. Kemudian di bawah menu ujian ada menu download dokumen. Ya. Download dokumen ini maksudnya bagaimana? Jadi kalau ada dokumen dari misalkan dari kurikulum atau mungkin dari personalia membagikan SK atau membagikan jadwal atau membagikan kalender akademik, nanti Bapak Ibu bisa download pada menu download dokumen ini. Jadi apa saja yang di-share dibagikan kepada Bapak Ibu baik dari kurikulum maupun dari kepegawaian, nanti masuknya di menu download kurikulum dan kepegawaian. Kalau biasanya di WA bisa di grup, nanti Bapak Ibu guru yang ketinggalan cari dokumennya ke atas terlalu banyak. Nah di sini sudah disediakan rumahnya, sehingga kalau mau download sewaktu-waktu langsung masuk ke akun pribadinya masing-masing. Biasanya ada isian tanggal yang diisi script atau diisi tanggal yang tidak sesuai biasanya. Kalau misalnya kalau yang di versi web ini belum ada notifnya Pak. Kalau yang di web ini belum ada notifnya, tapi nanti di aplikasi yang Android itu nanti akan ada update menu untuk apa-apa data atau ada informasi yang baru nanti diinfokannya lewat yang aplikasi Android tadi. Begitu untuk notif-notifnya. Kalau untuk yang web, karena web ini masih belum bisa ada notif, jadi dia harus dicek secara manual dulu kalau mau melihat apa saja yang baru. Seperti itu. Kalau yang di Android nanti update di tahun 2324-nya ada fitur untuk notifikasi apa saja yang terkait dengan Bapak Ibu yang baru akan ditampilkan di situ. Sampai download dokumen ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke menu berikutnya. Ada menu kurikulum. Di menu kurikulum ada dua submenu, yaitu menu prolog D atau CP. Kemudian yang kedua ada upload perangkat pembelajaran. Nah,
Ini yang nantinya di tahun 2324, karena sekarang sudah di ujung sekali. Berarti nanti orientasi kita untuk tahun 2324 ini menu-menu ini harus diisi oleh Bapak Ibu. Karena kemarin dari manajemen bagian kurikulum sudah setuju dengan menu yang ada di sini. Maka nanti mulai dari kelola KD atau JP bisa diklik. Nah, nanti akan ada menu untuk mengisikan KD atau JP yang digunakan di semester tersebut atau di tahun ajar tersebut. Nah, untuk pengisiannya di situ sudah ada keterangannya. Bagaimana untuk menambahkannya? Di situ ada tombol tambah KD atau JP, bisa diklik. Kemudian sudah ada formnya, tinggal Bapak Ibu isi sesuai dengan kebutuhan. Misalnya di sini Bu Hermin mengajar sejarah. Sejarah ini kalau sejarah saja berarti itu untuk yang kelas 10 atau kurikulum merdeka. Kalau sejarah Indonesia itu biasanya untuk K13. Tinggal diisi, misalkan di sejarah untuk kelas 1, kemudian kelasnya, kelasnya 10, 11, 12 ini seharusnya. Kemudian nanti kita revisi, kemudian untuk semester berapa, kemudian untuk jenisnya KI 3, KI 4 atau JP, kemudian kodenya, kode JP atau kode KD-nya. Kalau KI 3 biasanya 3.1, kalau KI 4 biasanya 4.1 dan seterusnya. Kemudian ada deskripsi KD atau JP yang harus diisikan. Nah, kemarin kita sudah coba mengumpulkan data-data dari sekolah, tetapi untuk KIKD sama JP sepertinya belum dikirim. Nah, supaya memudahkan Bapak Ibu, bisa dibuka notepad-nya, Mbak. Ini masih nanti untuk KIKD, untuk memudahkan Bapak Ibu di semester depan, monggo nanti bisa dikirimkan ke kami secara langsung di WA kami. WA Mas Greg, ya, di 0895 24 25 9255. Untuk KIKD nanti bisa dikirimkan ke WA kami atau ke Pak Fauzi dulu juga boleh. Nanti Pak Fauzi yang mengirim ke kami. Karena kami tunggu kemarin sampai mau pelatihan itu KIKD-nya belum dikirimkan sama Pak Fauzi ya. Tidak tahu kalau sudah dihimpun atau belum, saya kurang tahu. Cuman belum masuk ke kita, jadi belum kita impor ke database. Monggo nanti Bapak Ibu bisa WA langsung boleh, atau ke Bu Sida boleh, ke Pak Fauzi boleh. Nanti KIKD yang digunakan untuk semester depan. Oke. Jadi semester 1 tahun depan 2324 KD-nya apa saja yang digunakan, CP-nya apa saja yang digunakan, nanti monggo langsung di WA-kan saja, kita bantu untuk pengisian KIKD dan CP-nya. Kalau panjenengan mau mengisikan sendiri boleh, nanti lewat menu yang kelola KD atau JP tadi. Kalau mau dibantu, langsung semua KD kita masukkan, monggo langsung di WA-kan ke nomor masing di depan. Kenapa kok kita bantu dulu? Karena memang jatahnya di setiap sekolah ini ada KIKD yang kami bantu isikan supaya Bapak Ibu guru tidak perlu mengisikan satu persatu. Karena kemarin belum ada, jadi sekarang monggo kalau mau dikirimkan KIKD atau CP-nya boleh. Orientasinya nanti untuk semester depan atau tahun 2324.
Sampai di sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Oke Pak. Untuk update data dan itu setelah kita ngisi seperti langsung bisa disimpan. Langsung bisa disimpan, diklik simpan. Tanggal Pak. Biasanya ada tanggal. Apa namanya bentuk tanggalnya itu 05 Juni kan katanya 06 grade 6 grade. Iya pakai satelit Pak. Jadi kalau ada kesalahan dalam pengisian itu biasanya yang terbanyak karena tanggal. Kalau misalnya datanya tidak ada, dikosongin saja tidak apa-apa. Yang penting tidak perlu diisi strip atau tidak perlu diisi titik untuk tanggal. Itu biarkan kosongan saja. Atau kalau di situ misalkan sudah ada isinya 0101, biarkan seperti itu saja, tidak masalah. Di update-nya bertahap bisa ya? Bisa bertahap. Oke. Oke Pak, ada yang ditanyakan? Oke. Kelasnya ini masih kelas. Oke. Dan lupa kalau kami. Oke, sebentar. Iya Pak, terlewatkan ya. Biasanya 10 sampai 12 gitu. Ya. Nanti sambil kita rubah ya. Yang penting kalau ini sih di depannya saja 789 kasihan sepertinya. Tapi nanti insya Allah bisa. Ini kita rubahkan settingan dari programnya. Kalau kelas 7 berarti kelas 1, 8 ini kelas 10, 11, 12 gitu. Tampilannya saja di sini yang masih 7, 8, dan 9. Iya, untuk KD, KIKD dan CP ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu? Itu ada yang sudah siap dari Monggo. satu mata pelajaran. Monggo, kalau ada Bapak Ibu guru yang sudah punya KIKD mau diisikan secara langsung juga boleh. Diisikan secara mandiri boleh. Nanti kita tinggal cek saja yang sudah masuk. Tidak bawa blank. Dalam bentuk papernya. Kemudian yang di master webnya adalah arsip dalam bentuk digitalnya. Gitu. Ini kenapa kok sekarang berganti ke digitalisasi Bapak Ibu? Biasanya kalau di sekolah digitalisasi ini punya poin lebih, misalnya dalam bidang akreditasi atau mungkin penilaian kepala sekolah dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk perangkat pembelajaran yang sudah diuploadkan seperti ini nanti bisa mendapatkan poin lebih. Kemudian misalkan dibutuhkan tiba-tiba, ini Bapak Ibu manajemen tidak perlu lagi menghubungi Bapak Ibu gurunya, tinggal langsung download saja hasil dari perangkat yang sudah diupload oleh Bapak Ibu guru. Jadi misalkan tengah malam Bapak Ibu kepala sekolah butuh LPP kelas 10, mapel apa saja tinggal dicari dan di-download oleh manajemen. Gitu. Yang penting Bapak Ibu guru di awal semester sebelum pembelajaran ini sudah menguploadkan apa-apa saja perangkat pembelajaran yang ada, kemudian diuploadkan di akunnya masing-masing. Sampai sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Ya. Untuk filenya, gimana? Kalau itu nanti langsung dengan kurikulum ya Pak. Nah mungkin dari Bu Sida, Ibu ada pertanyaan. Untuk perangkat pembelajaran yang diuploadkan ini menunggu SK-nya dulu atau berikut? Gitu Pak. Yang sesuai umur saya di pemerintah kita sesuai dengan Oke, begitu.
Jadi kalau kepastiannya mapelnya apa saja nanti menunggu dari SK-nya nih Pak. Tapi kalau panjenengan sudah pasti, contohnya bidangnya memang informatika, di informatika mau diuploadkan dulu di Monggo tidak apa-apa. Nanti yang lainnya tinggal menunggu tambahan dari SK-nya. Kita memasukkan satu kaki iya, betul. Iya. Jadi misalkan cukup satu guru saja yang mengisikan sudah bisa. Itu Pak. Oke Pak. Jadi kalau ketika salah satu aku atau saya dan Pak Muji saya bisa menonaktifkan salah satu kaki karena mungkin kemudian saya di kaki. Ketika di Pak Muji dinonaktifkan apa tidak berpengaruh pada saya? Salah satu kaki dinonaktifkan. Jadi gini, kalau kebanyakan itu enggak apa-apa, tapi kalau kurang itu yang enggak boleh. Jadi di akun guru lainnya, misalkan Pak Puji mengajarkan untuk 5 KD, di Pak Ali 4 KD, maka Pak Ali jangan menonaktifkan 1 KD yang tidak digunakan tadi, karena takutnya nanti digunakan oleh Pak Puji. Jadi dibiarkan saja, kelebihan tidak apa-apa. Yang penting tidak kurang. Nah, kalau kurang ini yang harus ditambah. Kalau kelebihan tidak apa-apa, karena nanti di penilaian atau di mana, kalau KD tersebut tidak digunakan, maka tidak diperhitungkan. Contohnya 5 KD, panjenengan cuma mengisikan nilai 4 KD saja, maka yang 1 tadi tidak dijadikan pembagi. Pembaginya cuma 4 saja yang digunakan. Jadi seperti saya bilang, kalau kelebihan tidak masalah, kalau kurang yang harus ditambah. Itu. Jangan sampai nanti Bapak Ibu menonaktifkan KD milik temannya. Nah ini yang repot. Biasanya kalau ada yang tidak sinkron dalam satu mapel tapi tidak satu perasa, jadi yang satu ngajar berapa kali, satu ngajar berapa kali. Nah ini jangan dinonaktifkan nih. Nanti takutnya guru lain menggunakan KD tersebut. Jadi biarkan saja lebih, tidak apa-apa. Yang penting tidak kurang. Untuk KD guru yang kelebihan KD diabaikan saja. Itu. Jadi tidak usah diisi atau tidak perlu digunakan untuk penilaian dan sebagainya. Enggak apa-apa, tapi dia sama di situ ya biasa diantar ke sekalian selesai bareng gitu loh ya. Bisa ya, tapi saya kira keputusan nggak ada. Oh ya juga ya tinggal Oke. Saya lanjutkan dari upload perangkat pembelajaran. Ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada yang ditanyakan dari upload perangkat pembelajaran, nanti harapannya di semester depan mulai di tahun ajaran 2023-2024 nanti perangkat pembelajarannya sudah mulai Bapak Ibu guru uploadkan. Nah ini contohnya sudah ada yang mengisikan 1, Bu Sylvia Aida menguploadkan kalender pendidikan. Nah, seperti ini tampilannya di pihak manajemen. Jadi jangan kaget kalau Bapak Ibu guru manajemen, Bapak Ibu manajemen tanya kok namanya misalnya Pak Ali kok gak pernah mengisikan perangkat pembelajarannya. Karena di sini memang tercantum siapa saja nama-nama Bapak Ibu yang sudah menguploadkan gitu nih. Jadi pengecekannya langsung real time dari manajemen sekolah. Contoh ini sudah ada yang mengupload atas nama Bu Sylvia.
Ini contoh nih. Nanti monggo setelah dibuat perangkat pembelajarannya diuploadkan langsung ke akunnya masing-masing. Sampai sini ada yang ditanyakan, Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ya, saya lanjutkan ke menu berikutnya. Untuk penilaian belum saya sosialisasikan dulu karena masih ada koordinasi lagi dengan kurikulum terkait nanti hasil akhir rapotnya bagaimana dan sebagainya. Jadi masih dipending dulu. Terlebih sekarang sudah di akhir semester. Jadi langsung next kita ke menu berikutnya yaitu jurnal mengajar guru. Di menu jurnal mengajar guru ini kalau diklik ada beberapa sub menu lagi. Untuk pengisian secara rutin itu ada 2 menu, yaitu absensi mapel dan yang nomor 2 ada jurnal guru. Jadi yang dipakai atau yang biasa diisi hariannya oleh Bapak Ibu adalah di absensi mapel dan di jurnal guru. Yang pertama absensi mapel dulu. Oke, di absensi mapel nanti tampilannya seperti ini, kosong, belum ada data. Untuk menambahkan datanya bisa diklik tombol yang warna biru di sini, absen mapel reguler. Nanti di situ sudah disediakan kelas-kelas, kemudian semester bisa dipilih dan tanggal bisa dipilih. Nama-nama anaknya langsung muncul di bagian bawah untuk diisikan absennya. Misalnya hari ini Bu Sri Utami mengajar kelas 12 IPA 1. Maka nama-nama yang muncul ketika dipilih kelas 12 IPA 1 sudah muncul nama-nama anaknya. Di sini ada nomor induk, nama, kemudian ada kolom jam presensi. Jam presensi ini apa? Jadi jam presensi ini ada absen dari HP anak-anak, jam datangnya anak-anak di sekolah jam berapa. Ini akan masuk di kolom jam presensi. Kemudian ketidakhadiran yang divalidasi, ini artinya surat yang datang dari orang tua